الحمد لله الذي خلق الإنسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama puja hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Karena atas izinnya, atas ridhonya, atas rahmatnya, atas kasih dan cintanya Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam salah satu kewajiban kita satu minggu sekali, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat bertandaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, suri tauladan bagi kita semua, tiada lain dan tiada bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berdiri di mimbar ini sebagai manusia yang masih sama-sama kadang-kala melakukan kekhilafan, melakukan kesalahan, dosa perdosaan mengajak, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tallahi billahi, hanyalah dengan iman dan takwa manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat. Itulah kenapa iman dan takwa tidak memandang unsur-unsur duniawi. Iman dan takwa tidak memandang siapa yang bersorban ataupun yang tidak bersorban, siapa yang pakai baju koko ataupun tidak, siapa yang pakai peci ataupun tidak, siapa yang kaya ataupun yang tidak, siapa yang punya jabatan ataupun tidak. Apakah itu saya yang mengatakan? Bukan. Allah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, atqakum, adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada saat ini telah memberikan rezeki kepada kita berupa kesehatan, hidayah, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan sholat Jumat di akhir-akhir bulan Safar ini. Namun bulan Safar selalu ada mitos bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan yang mohon maaf penuh dengan kesialan dan musibah. Padahal tidak, Pak. Bulan Safar justru itu menjadi simbol bagaimana baginda Rasulullah SAW dan surah Nabawiyah itu pertama kalinya dipujuk, Pak. Ada yang namanya perang Abwa, itu adalah perang yang dimana pertama kali Islam terlaksana dan kemenangannya ada di bulan Safar. Baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah menikah di bulan Safar. Namun yang harus kita garis bawahi, kita sebagai manusia yang selalu merindukan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita garis bawahi adalah setelah berlalunya kehidupan ini, waktu yang terus saja berputar, adalah tentang muhasabah diri kita, evaluasi diri kita. Perlu diketahui, Pak, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang segalanya, yang bisa mendatangkan kita ke masjid ini untuk sekarang melaksanakan sholat Jumat. Apakah kita berkumpul hari ini adalah karena keinginan kita? Bukan, Pak. Apakah karena ada nafsu kita ingin datang ke masjid? Bukan, Pak.
tetapi Allah yang menggerakkan diri kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Itulah kenapa dikatakan dalam doa iftitah kita atau dalam Al-Quran pun dikatakan kul inna sholati, sesungguhnya sholatku wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan ini kita sebagai manusia, dipungkiri ataupun tidak dipungkiri, kita memang orang-orang yang selalu merugi, Pak. Innal insana lafi khusr, Al-Asr ayat 2. Sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang merugi. Ayat pertamanya wal asr, demi asar. Dalam kaidah tafsir atau ahli tafsir mengatakan, jikalau Allah bersumpah, ini ayat sudah tidak main-main, Pak. Berarti Allah sudah menekankan manusia itu memang adalah makhluk yang merugi. Ayat yang ketiganya dijawab, innal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu saling menasihati dalam kebaikan dan orang-orang yang selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita selalu tanamkan dalam diri kita, bahwa takdir yang terjadi dalam kehidupan ini semuanya adalah genggaman takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala kita sebagai manusia selalu bertanya tentang apa yang kita inginkan di masa depan, tetapi kadangkala kita lupa kita telah melakukan apa, sudah melakukan apa sehingga kita disebut dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mengatakan begitu enaknya menjadi rasul dan menjadi nabi karena mereka adalah ahli surga. Mohon maaf, Pak, nabi dan rasul menjadi ahli surga, menjadi utusan Allah pun tidak lepas daripada cobaan dan ujian, Pak. Nabi Muhammad SAW junjungan kita, tiap hari ada yang namanya percobaan pembunuhan untuk dia. Lalu ada yang disebut Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya ratusan tahun, yang mengikut tidak sampai 100 orang. Nabi Musa alaihissalam begitu luar biasanya dicoba oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam cobaannya begitu luar biasa, dibakar oleh Raja Namrud laknatullah. Artinya apa? Setiap manusia, orang-orang yang mukmin ketika hendak melakukan kebaikan, yusib minhu, kata Nabi, akan dicoba. Itulah kenapa kita sebagai manusia harus selalu untuk beribadah dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang kiai yang bernama Abah Sunaidi Al-Baghdadi, pimpinan pondok pesantren Al-Baghdadi Karawang, mengatakan, Allah itu baik, takdirnya tak pernah salah. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah takdir yang baik dari Allah. Kalau kita menganggap itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh kita, berarti bisa kadangkala disebut kita ibadah atau belum dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, Pak, bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang menjadikan kita hebat. Bukan kita yang memiliki banyak jabatan, tetapi Allah yang menakdirkan itu. Apa yang hendak kita sombongkan di hadapan Allah? Bukankah kita, Pak, mohon maaf, kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, kita bisa tertawa dengan teman, kita bisa bertegur sapa dengan tetangga. Kenapa, Pak? Karena doa di antara doa sujud kita, Pak, Rabbi firli warhamni wajburni, ya Allah tutuplah aib kita. Kalau kita dibuka saja aib kita oleh Allah, jangankan manusia, hewan pun tak ingin dekat-dekat dengan kita. Maka dari awal sampai akhir, kiranya kita dapat simpulkan di khutbah yang singkat ini, sejatinya manusia yang paling baik di sisi Allah adalah orang-orang yang selalu bermuhasabah dan mengukur dirinya. Begitu luar biasa, Pak, dalam Al-Quran dikisahkan orang-orang yang menanti-nanti kebaikan, disuruh berjamaah nanti-nanti, disuruh mengaji nanti-nanti, disuruh baca Quran nanti-nanti. Mohon maaf, buka Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Begitu jelasnya orang-orang yang menantikan kebaikannya, kala ada di neraka mereka berteriak, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berikanlah aku kehidupan sedikit saja. Allah nanya untuk apa? Pak sodaka wa aku binas solehin. Aku ingin bersedekah, aku ingin beramal soleh. Sayang beribu sayang, Pak. Ayat selanjutnya Allah mengatakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, di mana ajal telah datang tak ada lagi penangguhannya. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini, istiqomah ibadah kita selalu naik kepada Allah, iman takwa kita selalu bertambah, sehingga kita tergolong orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya wad din.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Di khutbah yang kedua ini, lagi-lagi yang berdiri di mimbar ini mengajak, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang luar biasa, zat maha segalanya. Kita menyembah hanyalah kepada Allah. Segala kebutuhan kita, segala hajat kita hanyalah Allah yang akan mengabulkannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanyalah kepada Engkau kami memohon pertolongan, dan hanyalah kepada Engkau kami melakukan ibadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin.